Piala AFF 2024 terancam. Panitia pertimbangkan pemindahan semifinal ke Indonesia. Belajar dari Arab Saudi, pemecatan Shin Tae-yong dari kursi timnas Indonesia bukan solusi jitu. Media Vietnam sindir Shin Tae-yong, 5 tahun latih timnas Indonesia tanpa gelar juara. Piala AFF 2024 terancam. Panitia pertimbangkan pemindahan semifinal ke Indonesia. Jakarta, babak semifinal Piala AFF 2024 yang berlangsung di Manila dan Singapura menyajikan pemandangan memprihatinkan. Stadion terlihat kosong meskipun tiket dijual dengan diskon besar-besaran. Kekurangan antusiasme penonton ini dipicu oleh keputusan kontroversial wasit yang merugikan timnas Indonesia. Menurut Presiden AFF, Kev Samt, absennya Indonesia di semifinal merupakan salah satu faktor utama penurunan daya tarik turnamen. Basis supporter Indonesia yang besar dan loyal sangat penting untuk keberhasilan Piala AFF, ujarnya. Panitia pelaksana saat ini mempertimbangkan pemindahan laga semifinal ke Indonesia. Kami sedang berdiskusi dengan PSSI untuk kemungkinan memindahkan laga semifinal ke Indonesia, kata juru bicara AFF. Langkah ini bertujuan menghidupkan atmosfer pertandingan dan membujuk Indonesia agar tetap menjadi bagian dari AFF. Namun, rencana ini menuai kontroversi. Banyak pihak menilai bahwa langkah ini hanya dilakukan demi kepentingan AFF, tanpa mempertimbangkan perasaan supporter Indonesia yang sudah kecewa berat. Supporter Indonesia tetap kecewa meskipun ditawari tiket gratis. Kami tidak akan mendukung turnamen yang sudah kehilangan keadilannya, ujar salah satu pentolan kelompok supporter Indonesia. Keputusan kontroversial wasit Hiroki Kisahara dan Koji Takasaki dinilai tidak adil, membuat Indonesia gagal melaju ke semifinal. Supporter dan pengamat mengecam tindakan wasit tersebut. PSSI mempertimbangkan keluar dari AFF jika tidak bisa menjamin keadilan dan transparansi. Kami tidak ingin tergesa-gesa, tapi kami harus memastikan kepentingan sepak bola Indonesia tetap terjaga, kata Ketua Umum PSSI. Situasi ini menempatkan AFF di persimpangan jalan. Pemindahan laga semifinal ke Indonesia mungkin menyelamatkan turnamen sementara, tapi masalah integritas dan sportivitas harus diselesaikan. Apakah Indonesia akan tetap berada di AFF atau mencari jalur lain? Waktu akan menjadi saksi. PSSI mempertimbangkan keluar dari AFF jika tidak bisa menjamin keadilan dan transparansi. Kami tidak ingin tergesa-gesa, tapi kami harus memastikan kepentingan sepak bola Indonesia tetap terjaga, kata Ketua Umum PSSI. Jika Indonesia keluar dari AFF, hal ini akan menjadi pukulan besar bagi organisasi tersebut. Absennya Indonesia akan berdampak signifikan pada popularitas dan pendapatan turnamen. AFF harus menghadapi tantangan besar memulihkan kepercayaan publik dan menjaga integritas sepak bola. AFF harus menjamin keadilan dan transparansi dalam pertandingan, ujar seorang pengamat. Masa depan sepak bola Indonesia bergantung pada keputusan PSSI. Apakah Indonesia akan tetap berada di AFF atau mencari jalur lain? Keputusan ini akan menentukan arah sepak bola Indonesia ke depan. Belajar dari Arab Saudi, pemecatan Shin Tae-yong dari kursi timnas Indonesia bukan solusi jitu. PSSI perlu belajar dari Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAF) jika ingin memecat Shin Tae-yong dari kursi kepelatihan timnas Indonesia.
Tak bisa dibantah, masa depan Shin Tae-yong kembali diguncang buntut dari kegagalan timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Keputusan Shin Tae-yong yang lebih mempercayakan skuad yang mayoritas dihuni pemain muda harus dibayar mahal di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia meraih hasil yang tidak maksimal saat berlaga di ajang turnamen 2 tahunan tersebut. Sempat menang melawan Myanmar dengan skor 0-1 pada laga pembuka, Garuda gagal mengulangi hal itu. Tepatnya dalam 3 laga beruntun saat melawan Laos, Vietnam dan Filipina di babak penyisihan Grup B. Saat bertemu Laos, timnas Indonesia yang kebetulan menjadi tuan rumah hanya bermain imbang 3-3. Nasib lebih apes diderita timnas Indonesia saat menyerah dengan skor 1-0 melawan Vietnam dan Filipina. Raihan 1 kemenangan, 1 hasil imbang dan 2 kekalahan akhirnya tidak bisa merubah nasib Garuda. Timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong harus gigit jari lantaran langkahnya dipaksa berhenti di babak penyisihan. Raihan 4 poin belum cukup untuk timnas Indonesia lolos ke semifinal, lantaran kalah saing dengan Vietnam, 12 poin, dan Filipina, 6 poin. Kegagalan melaju ke semifinal otomatis membuat peluang timnas Indonesia untuk meraih gelar perdana Piala AFF kembali sirna. Ranking FIFA yang ditempati timnas Indonesia juga menurun drastis akibat dari performa kurang optimal di Piala AFF. Timnas Indonesia yang sebelumnya berada di peringkat ke-125, harus turun drastis 5 tingkat ke posisi 130. Tak cukup sampai di situ saja, masa depan Shin Tae-yong selaku pelatih timnas Indonesia juga ikut terguncang. Ya, kegagalan timnas Indonesia melaju ke semifinal Piala AFF seperti menjadi aib besar bagi sepak bola tanah air. Di tengah gegap gempita meroketnya prestasi timnas Indonesia di kancah sepak bola Asia, Garuda seharusnya bisa berbuat lebih banyak di Piala AFF. Apalagi jika Shin Tae-yong menurunkan kekuatan terbaiknya, bukan hal mustahil jika gelar juara perdana Piala AFF bisa dibawa pulang. Hanya saja pada kenyataannya, skuad muda yang dibawa Shin Tae-yong masih belum bisa memberikan penampilan terbaik di ajang Piala AFF edisi kali ini. Tak pelak, Shin Tae-yong yang berstatus sebagai pelatih mendapat kritik pedas dari beberapa kalangan pasca kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Isu pemecatan pun beberapa kali menggema sampai saat ini setelah Shin Tae-yong gagal meloloskan Garuda ke semifinal Piala AFF 2024. Menjadi sebuah hal wajar jika seorang pelatih tidak bisa maksimal mengangkat prestasi tim besutannya di sebuah turnamen, maka berbagai nada kritikan harus siap diterima. Media Vietnam sindir Shin Tae-yong, 5 tahun latih timnas Indonesia tanpa gelar juara. Shin Tae-yong menerima kritik usai timnas Indonesia gagal lolos dari fase grup Piala AFF 2024. Bahkan, media asal Vietnam ikut memberi sindiran pada Shin Tae-yong yang belum memberikan trofi pada skuad Garuda. Bagi Shin Tae-yong, edisi 2024 merupakan keikutsertaan ketiganya di Piala AFF bersama timnas Indonesia. Pada 3 edisi tersebut, pelatih asal Korea Selatan itu gagal memberikan gelar juara pada Indonesia. Edisi 2024 merupakan capaian terburuk bagi Shin Tae-yong. Sebab, Indonesia gagal lolos dari fase grup. Sementara, pada edisi 2022, Indonesia melaju hingga babak semifinal. Pada edisi 2020, Indonesia berlaga di final. Keputusan memainkan mayoritas pemain muda jadi salah satu alasan kegagalan Indonesia di Piala AFF 2024. Namun, terlepas dari situasi itu, kritik terhadap Shin Tae-yong tetap mengalir dengan sangat deras di media sosial. 3 kegagalan di Piala AFF membuat Shin Tae-yong juga dapat kritik, bahkan lebih tepatnya sindiran, dari media asal Vietnam yakni Soha. Mereka menyindir Shin Tae-yong yang belum mendapat gelar bersama timnas Indonesia. Prestasi tersebut gagal di fase grup Piala AFF 2024, membuat pelatih Shin Tae-yong tidak bisa meraih gelar selama 5 tahun bersama timnas Indonesia di semua level, tulis Soha. Selama 5 tahun bersama sepak bola Indonesia, pelatih Shin Tae-yong pernah menangani 3 level, U20, U23, dan senior. Selain kalah di final Piala AFF 2020, ia juga kalah dari Vietnam U23 asuhan pelatih Hoang Anh Tuan di final SEA Games 2023, sambungnya.
Meskipun belum memberikan trofi juara, Shin Tae-yong dinilai cukup sukses oleh publik Indonesia. Sebab, ada beberapa capaian penting yang didapat mantan pelatih Seongnam Ilhwa itu sejak bertugas pada 2020 lalu. Shin Tae-yong membawa Indonesia lolos pada 2 edisi putaran Piala Asia, edisi 2023 dan 2027. Pada edisi 2023, Indonesia mampu lolos dari fase grup. Shin Tae-yong juga membawa Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U20 2022 dan Piala Asia U23 2024. Selain itu, Shin Tae-yong juga membawa Indonesia untuk pertama kalinya lolos ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.